Oke lah guys, jadi kali ini gue bakalan kasih tutorial untuk upgrade RAM ya. Jadi yang pertama itu kita harus kenali resikonya. Oke. Jadi jauh sebelum kita beli RAM, kita harus tahu resikonya. Kalau misalnya laptop kita masih ada garansinya, lebih baik dipikir dua kali lah. Karena garansinya akan terancam hangus ya. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, terus ada baut yang nggak sengaja kegores atau rusak gitu kan, jadi jadi mempengaruhi garansi laptop kita gitu. Tapi kalau untuk yang mau coba-coba gitu kan, ya monggo aja, silakan, resiko ditanggung pemilik ya. Oke, yang kedua, kita harus kenali device kita. Kita harus kenali laptop kita. Nah, cara bongkarnya, cara bukanya kita harus tahu. Kita harus paham, oke? Jadi kalau misalnya lo pakai Lenovo Legion Y15 gitu misalnya, lihatlah cara bongkar Lenovo Legion Y15 gitu. Yang ketiga, kita harus tahu RAM yang kita pakai. Nah ini dia, kita masuk ke pengecekan. Cara yang pertama itu kita buka Task Manager, tapi informasinya sayang sekali kurang lengkap. Kita cuma bisa lihat yang paling jelas itu kapasitas dari RAM, ada speednya. Nah tapi di sini itu masih kurang jelas gitu. Nah, cara keduanya yang lebih jelas masih menggunakan software, yaitu kita download CPU-Z ya. Nah setelah kalian download, kalian install. Di situ akan ada beberapa bar, ada CPU, ada mainboard, ada memori, dan banyak lah pokoknya. Nah, karena kita mau upgrade RAM, memori, ya, kita bisa klik dulu di memori. Nah di situ ada tipe misalnya pakai DDR3 atau DDR4. Nah di situ juga ketahuan channelnya pakai dual atau single atau triple atau quad gitu kan. Di situ kelihatan. Nah untuk lebih jelasnya lagi, kita pindah ke sebelah kanan yang tulisannya SPD, oke? Speed. Nah di sini lebih kebongkar lagi nih. RAM yang kita pakai itu mereknya apa, itu ketahuan ya. Ada Corsair, ada macam-macam lah yang sekarang terpasang di laptop lo, dan juga ada part numbernya. Part number itu apa sih? Part number itu ya kode dari kepingan RAM lo. Jadi kalau misalnya lo lagi pakai RAM di slot 1 yang 16 GB, berarti misalnya di sini ada CMZ 16 GX 3M2A 1600C9. Jadi itu adalah kapasitas dan speednya. Jadi 16G adalah kapasitas dan 1600 adalah speednya. Jadi 1600 MHz gitu ya. Cara yang ketiga yaitu kita bisa buka casing laptop kita buat melihat merek, kapasitas, speed, dan lain-lainnya di RAM yang terpasang pada saat ini. Cara ini emang lebih ribet gitu, tapi ya 100% sama persis dengan yang terpasang gitu kan. Ya kalau misalnya kalian mau beli RAM, itu speed yang krusial ya, yang paling krusial itu speed. Jadi untuk merek, kapasitas itu bebas. Kalian misalnya di RAM slot 1 ini pakainya Corsair atau misalnya pakai VGM. Terus di slot kedua ini kalian mau pilih tim Elite, nggak apa-apa, asalkan yang penting itu tadi speednya ya, atau frekuensinya. Jadi harus sama. Kalau misalnya di slot 1 itu 1600 MHz, berarti kalian harus beli yang 1600 MHz. Kenapa?
karena biar jalannya selaras gitu. Kalau misalnya kalian beli yang di slot kedua itu 2800 MHz misalnya, ya sayang gitu, karena yang 2800 MHz itu akan menurun kecepatannya menyesuaikan dengan yang 1600 MHz. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian beli yang di bawah 1600 MHz, misalnya 1333 MHz, ya yang 1600 MHz itu bakalan turun juga kecepatannya, jadi makin lama gitu. Kayak gitu ya. Jadi yang paling penting itu speednya, bukan kapasitasnya, bukan juga mereknya. Oke lah, kapasitas itu nomor 2. Nah yang terakhir itu mereknya. Kalau misalkan kalian udah tahu speednya, kalian sudah memutuskan RAM apa yang akan kalian beli, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Oke? Di sini gue menggunakan RAM dari T-Force seri Vulcan, dengan speednya tentunya sama dengan yang gue cek sebelumnya ya, yaitu 2666 MHz. Oke, jadi di laptop yang gue pakai ini ada quick access. Nah di balik pelindung ini atau tatakan atau kakinya ya, salah satu kakinya bagian tengah itu di baliknya ada baut. Nah tinggal dilepas aja, terus kita buka bautnya. Nah setelah kita selesai buka bautnya, kita buka aja dengan hati-hati ya, takutnya nanti ada pengaitnya di dalamnya patah gitu, jadi harus hati-hati bukanya. Di situ kita bisa lihat ada slot RAM yang masih kosong. Nah kita langsung aja pasang RAM yang udah kita beli di slot yang kosong itu. Oke, jadi buat pemasangannya kita harus perhatiin lubang di RAM dengan gigi di slot RAM-nya. Nah setelah kita pastikan, kita masukin. Setelah kita masukin, kita tekan sampai bunyi klik atau sampai mengunci ya. Jadi RAM-nya sudah terinstall dengan sempurna. Nah setelah terinstall, kita tutup, kita bautin lagi, kita rapihin. Habis itu kita nyalain laptop atau komputernya buat ngecek di CPU Z atau task manager ya. Ini RAM yang udah kita install ini beneran terinstall, beneran kebaca atau nggak kebaca gitu. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Silakan melanjutkan aktivitas kalian. Sukses buat yang mau upgrade RAM. Jangan gabut-gabut amat buat like dan subscribe channel ini. Boleh juga di share buat teman-teman kalian yang mau upgrade RAM ya, siapa tahu membantu gitu kan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.